Halo guys, kembali lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, saya akan melanjutkan film dari Jackie Chan lagi nih guys. Nah, di film Drunken Master kedua ini, kembali menceritakan sosok Wong Fei Hung yang terlibat masalah dengan pasukan Inggris yang akan berusaha mengambil artefak sejarah milik negara Cina. Nah, bagaimana keseruan Fei Hung dalam menghadapi mereka semua? Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton Drunken Master yang pertama guys, agar kalian tahu jalan cerita lebih lengkapnya. Tenang, link sudah ada di deskripsi ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur filmnya nih. Film akan diawali di sebuah stasiun di mana kita akan diperlihatkan Wong Fei Hung, Wong Qingying, serta asistennya akan segera pulang menuju kampung halaman setelah pergi dari suatu kota untuk membeli obat-obatan sebagai keperluan Wong Qingying di rumah. Dalam antrian menuju stasiun, Fei Hung yang mengetahui jika membawa barang lebih akan dikenai pajak berinisiatif menyelipkan satu barang ayahnya ke koper milik seseorang penumpang, di mana barang yang diketahui gingseng tersebut akan menjadi masalah bagi Fei Hung ke depannya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kereta berhenti sejenak di stasiun salah satu desa di mana Fei Hung langsung bergerak cepat dengan asistennya untuk mengambil kembali gingsengnya. Tapi sayangnya Fei Hung tidak diperbolehkan masuk lantaran gerbong yang ia tuju merupakan gerbong eksekutif yang dijaga sangat ketat. Tapi untung saja Fei Hung yang memiliki banyak akal mampu masuk dengan membuat sedikit kekacauan di gerbong tersebut. Dan saat Fei Hung sampai di ruang penyimpanan, ia memergoki seseorang pria tua yang sedang mencuri. Ia juga mengambil kotak milik ayah Fei Hung yang berisi gingseng tadi. Alhasil, kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan yang tak disadari Fei Hung, keretanya sudah berangkat. Beruntungnya dia bisa naik dengan bantuan seseorang pria yang tak lain adalah Andy Lau. Setelah itu, terjadi pemeriksaan barang dari penumpang elit yang sudah tertukar dengan barang milik Fei Hung tadi, di mana faktanya barang yang mereka cari merupakan artefak langka milik negara Cina dan Fei Hung yang baru mengetahui itu seketika langsung menyembunyikannya. Namun tindakannya memunculkan kecurigaan dari para penjaga. Untungnya datang Andy Lau menyelamatkan Fei Hung yang ternyata ia adalah seseorang intelijen. Nah, sampai di sini kita bisa mengetahui jika sebenarnya artefak langka itu bukanlah milik pria bernama John ini, namun itu milik negara Cina yang berusaha dan diselamatkan oleh pria tua tadi. Scene lalu berpindah di kedutaan besar Inggris di mana akan diperlihatkan jika memang benar adanya John bukan pemilik dari artefak itu. Dan mereka semua ini adalah seseorang pencuri dengan berkedok sebagai duta yang mengincar barang-barang antik yang lalu akan mereka jual di Eropa dengan harga yang tinggi.
Di sini, John diperintahkan oleh sang duta untuk segera menemukan giok tersebut dan John mulai sadar jika giok tersebut berada di tangan Fei Hung. Sementara itu, di padepokan Pocilam terlihat istri dari Wong Qingying atau ibu tiri dari Fei Hung sedang bermain judi mahjong dengan uang suaminya. Nah, saat tahu suaminya sudah kembali, ia pun langsung menghentikan permainannya dan ia berhasil membuat suaminya tak mencurigainya sama sekali. Tak lama, datang salah satu tetangga mereka yang rupanya adalah pemilik gingseng di mana Fei Hung yang tahu jika ini akan menjadi masalah, langsung memiliki ide untuk memberikan akar bonsai milik ayahnya. Dengan bantuan dari ibu tirinya yang mengalihkan perhatian sang ayah, Fei Hung pun berhasil memberikan gingseng palsu itu kepada sang tetangga. Di malam harinya, kita akan diperlihatkan di sebuah pabrik baja di mana tempat tersebut juga merupakan milik kedutaan Inggris yang mengambil hak-hak para pekerja karena pada waktu ini mereka yang seharusnya pulang dipaksa untuk melakukan lembur. Jelas tindakan sepihak itu membuat para pekerja merasa kecewa dan memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Namun, yang terjadi para pekerja mendapatkan serangan-serangan dari antek-antek Inggris yang membuat mereka pun harus terpaksa menuruti perintah termasuk sang koordinator yang bernama Ho Sang. Keesokan harinya, Fei Hung mengantar sang ibu untuk pergi ke pasar. Di sana, mereka tak sengaja berpapasan dengan antek-antek Inggris yang sedang merencanakan untuk mengambil kembali giok langka di tangan Fei Hung. Sementara sang ibu yang akan menjual kalungnya untuk membayar hutang menjadi sasaran para antek karena menganggap barang itu adalah barang yang mereka incar. Hal itu seketika membuat Fei Hung tak terima dan terjadilah kejar-kejaran serta pertarungan di antara mereka. Ketika di tengah pertarungan, sang ibu dengan santainya memanggil Fei Hung dan menyuruh agar ia menunjukkan jurus mabuk yang ia miliki. Fei Hung yang sudah berjanji pada ayahnya awalnya menolak permintaan itu. Namun, karena ibunya yang menjamin keselamatan dari sang ayah, Fei Hung pun akhirnya menunjukkan jurus mabuk yang sudah ia pelajari di film pertamanya. Ketika pertarungan usai, sang ayah pun muncul dan langsung memarahi istrinya serta akan menghukum Fei Hung. Ditambah lagi ketika ia tahu jika bonsai miliknya rusak serta datang istri dari tetangganya kemarin yang mengabarkan jika suaminya mengalami keracunan akibat mengkonsumsi akar bonsai. Membuat sang ayah langsung menyiksa Fei Hung lalu mengusirnya dari rumah. Malam harinya, saat Fei Hung masih dalam kondisi mabuk, harus kembali mengalami masalah karena didatangi John dan para antek-anteknya. Bukan hanya dihajar, Fei Hung juga dibuat malu dengan digantung tanpa menggunakan pakaian.
Akibat dari kejadian itu, Fei Hung pun merasa sangat bersalah kepada ayahnya dan langsung meminta maaf serta berjanji tidak akan mabuk lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Pria yang kemarin menyerang Fei Hung datang ke Pocilam dan sempat menimbulkan ketegangan di antara mereka. Tetapi ketika pria tua itu menyebutkan namanya, seketika ayah Fei Hung langsung mengetahui bahwa pria tua itu adalah Fung, yang merupakan mantan anggota militer Cina di masa lalu. Di sini, Fung menjelaskan semuanya kepada Fei Hung di mana orang asing selalu mencuri harta milik negara Cina yang tak ternilai harganya. Seketika itu, juga Fei Hung pun merasa iba dan memutuskan untuk membantu Fung mengungkapkan kebusukan antek-antek tersebut. Tapi di tengah-tengah obrolan tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh geng kapak yang disewa John untuk membunuh Fei Hung dan Fung. Sebelum mati, Fung berpesan kepada Fei Hung untuk mengungkap ini semua serta mengambil kembali semua artefak milik negara Cina, di mana ia menyuruh Fei Hung dan temannya untuk datang ke istana mengambil semuanya karena di sanalah artefak itu disimpan. Tanpa berpikir panjang, Fei Hung dan satu temannya langsung mendatangi istana itu. Tapi sialnya mereka tertangkap dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Dengan memiliki semua bukti serta foto Fei Hung, para antek-antek itu akan memanfaatkan situasi itu untuk mengambil Pocilam jika ingin Fei Hung bebas, karena mereka sudah mulai terganggu dengan Pocilam di daerah ini. Singkat cerita, tibalah para antek-antek Inggris yang akan menyelundupkan artefak-artefak itu ke Eropa. Mereka akan menyelundupkan artefak tersebut bersama dengan tumpukan baja produksi pabrik, lalu menutup pabrik tersebut agar tidak meninggalkan jejak. Tetapi hal itu jelas membuat para buruh kesal dan menimbulkan pertanyaan bagi Ho Sang di mana ia dan Fei Hung serta teman lainnya berencana akan menyelidiki semuanya. Saat sudah tahu jika mereka akan menyelundupkan artefak langka, Ho Sang dan teman-temannya pun ketahuan yang mengakibatkan kekacauan di sana.
Keesokan harinya, memanfaatkan kepergian sang ayah yang akan keluar kota, Fei Hung serta yang lainnya dan juga para pekerja buruh bergegas mendatangi pabrik. Fei Hung serta yang lainnya dan juga para pekerja buruh bergegas mendatangi pabrik untuk segera kemudian melayangkan serangan kepada antek-antek itu. Ternyata Fei Hung mengalami sedikit kesulitan karena ternyata John memiliki tendangan yang sangat cepat. Nah, Fei Hung yang sudah kepepet akhirnya meminum minyak tanah yang tanpa disadari itu berhasil membuat Fei Hung menjadi mabuk. Dan keluarlah jurus dewa mabuk milik Fei Hung. Di scene akhir, ayah Fei Hung yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas penyelamatan yang dilakukan oleh anaknya, dan untuk Fei Hung sendiri masih terbaring karena efek dari minyak tanah kemarin yang membuat ia menjadi keracunan. Dan film pun tamat.